It's the Lazy Cat Podcast Show, featuring your host. It's the Lazy Cat. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para pendengar setia It's the Lazy Cat Podcast Show. Bersama saya, Papa Kucing, di sini menyambut kalian semua dalam acara segmen Interlude with. Ya Allah, keselak minum. Hanya di acara dan podcast ini kita bakal serandom-randomnya, tapi jangan bablas soalnya nanti bakal chaotic. Hai. Pasti ada beberapa teman-teman pendengar setia yang agak bosen ya, mungkin kalau talk show itu kok ngundang VTuber terus sih Papa. Ya udah, ini loh, tak undang something yang lebih wow, something else yang lebih spektakuler lah pokoknya. Kaget ya? Ya lah Papa juga. Ya, seperti yang teman-teman lihat di berbagai macam post preview sosial media Papa di akhir-akhir hari ini, minggu ini guest star kita bakal beda dan lebih wow lagi. Siapa lagi kalau bukan Vibetronic? Tapi sebelum kita kenalan satu-satu dengan setiap anggota Vibetronic yang ada hari ini, let's hear a quick word from our sponsor of the day, Hajar Mang. Hi everyone, it's the Lazy Cat here, host of It's the Lazy Cat Podcast Show. Now tell me, are you also interested in making your own podcast channel? Anchor is the best platform to do it. It's absolutely free and filled with easy-to-use recording and editing tools straight from your phone or your computer. Anchor also distributes your podcast on a variety of streaming services such as Spotify, Apple Podcasts, and many more. So what are you waiting for? Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Welcome back. Oh hey. Welcome back para pendengar setia bersama Papa Kucing di acara Interlude with. Belum apa-apa udah mereka gak sabar ya buat ke panggung utama. Dari tadi di backstage dulu mulu nih para guest star kita hari ini. And now, langsung aja mari kita sambut karena udah gak sabar, produser familia terhits se-Indonesia, the colorful and talented Vibetronic. Paci. Loh, saya ngundang Vibetronic kok ada 3 orang di sini? Loh, aslinya kita 12. Weh, 12. Gimana ya Allah? Ini jelasin deh, ini siapa aja nih kok mendadak ada 3 nih? Penasaran, saya kemarin ngontaknya 1 orang Vibetronic aja deh. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Vibe-chan di sini. Dan di sini aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama Sanjaya. Halo, aku Sanjaya dari Vibetronic. Nah, dan juga ada Diolo. Halo. Yeay. Dan kita akan ngobrol-ngobrol panjang selama sepuasnya di sini. Tapi wait, hold on. Vibe-chan. Ini apa ini? Kayak semacam maskotnya atau orang dalam yang bisa kita speak-speakin atau gimana nih Vibe-chan ini? Kok maskot familiar ya? Vibe-chan tuh apa ya? Persona baru yang baru kepikiran tahun ini. Persona baru. Ya dong, kan lagi santer VTuberan tuh. Aha. Dan ya udah, kenapa nggak sekalian aja join the bandwagon. Vibetronic bukan ngeluarin sih, merusuhkan si Vibe-chan buat kemana-mana. Merusuhkan ya, amazing. Jadi teman-teman, di malam hari ini kita kedatangan Vibetronic dengan perwakilan anggota-anggotanya. Ada Vibe-chan, Sanjaya, dan juga Diolo. Rame juga ya ternyata teman-teman Vibetronic di malam hari ini. Hai, mari kita langsung aja kupas tuntas satu persatu mengenai teman-teman Vibetronic yang hadir di sini. Jadi, gimana kabarnya nih teman-teman Vibetronic? Mungkin dari Vibe-chan dulu deh. Kabarnya ya baiklah. Kalau nggak baik kan nggak di sini. Gimana? Harus profesional, harus tenang. Bapak Kucing harus profesional, harus kalem. Ya, kabarnya baik dong. Bapak Kucing gimana kabarnya? Alhamdulillah sama nih. Kalau Sanjaya nih gimana kabarnya Sanjaya? Alhamdulillah baik juga. Kenyang habis makan barusan. Barusan ya makan ya. Alhamdulillah makan. Barusan banget. Alhamdulillah makan. Tidak fotosintesis di zaman orang susah Di zaman orang susah nyari makan gini, alhamdulillah masih bisa makan. Halu dan merenyuhkan hati banget ya. Ini ada juga nih, ada Diolo, gimana kabarnya? Syukurlah bahagia hari ini. Mantap Jaya, para guest star yang sangat antusias untuk diajak collab di It's the Lazy Cat Podcast Show. Sebelumnya gini nih, Papa taunya Vibetronic itu sebagai semacam apa sebutannya? Bukan music label atau circle. Ini nanya nyebutnya apa nih Vibetronic ini sebelumnya?
kita padepokan. 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 Oke, fine. Padepokan ya. Nah, kami adalah DJ and producer Familia. Gitu. DJ and producer Familia seperti yang Papa sebutin tadi itu. Jadi berbagai macam talent itu ada di sini berkreasi bersama, produksi musik bersama gitu kah atau gimana? Di sini kami memproduksi bermacam suara. Asik. Terus juga kalau ada tawaran manggung kita manggung, kalau nggak ada tawaran manggung ya kita bikin acara sendiri. Pokoknya biar kelihatan eksis gitu aja sih. Simplistik sekali ya. yang penting berkarya gitu ya. Yang penting berkarya karena kita kan entertain, jadi harus mengentertain orang-orang. Mantap gitu. Jaya. Nah, sebelumnya tadi sempat nyebut kalau Vibetronic itu kan ada membernya 12 ya. Ini kebetulan yang datang 3 kan. Boleh dikenalin nggak sih aslinya di Vibetronic ini yang kayak intinya itu ada siapa aja? Sebentar, buka absen. Buka absen ya? Iyalah, bentar. Coto mate. Hai. 12 orang udah bisa jadi pemain sepak bola. Iya, coachnya 1, asik. Coachnya 1. 12 orang. Untuk dari DJ dan produsernya itu ada Sanjaya, ada Diolo sebagai bintang tamu hari ini. Terus ada Noisy Noise, ada Adit KH, ada Scores, ada Zuharu. Dan untuk sound engineer dan juga QC CTO juga ada Bapak Ito. Terus untuk merchandise ada Arfi dari Zenith. Terus untuk IT ada Dioni. Terus untuk urusan hore-hore dan foto-foto ada Patikawa. Lalu ada Lemonade untuk motion grafis kita. Terus ada Atra sebagai representative manager dan juga VJ gitu. Kalau Vibechan ini apa ini posisinya nih Vibechan? Posisinya striker. Gak salah. Kalem profesional, kalem. Sepak bola dong. Oh iya, posisinya kalau Vibechan ini kayak maskot. Satu persona yang diciptakan agar bisa ngobrol dengan banyak orang. Karena kan kalau misalnya kami ngobrol dengan berbagai orang-orang kayak let's say VTuber gitu, terus ayo ngajak collab yuk gitu, mau ngerusuh gitu sama siapa gitu. Nanti kalau misalnya nyebutnya satu orang kan nggak asik, makanya diciptakan si Vibechan ini gitu. Mantap Jaya, ya sangat ingenuitive ya. Ada yang bisa dibilang bukan marketing, mulai kayak PR-nya ada ya, mungkin ya PR atau maskot teman adalah bola kok malah ke situ ya. So dari Vibetronic sendiri nih boleh dijelasin nggak sih dulu sejarahnya kayak gimana awal mulanya? Soalnya kalau menurut Papa Kuci sendiri ya per tahun 2018-2019 itu mulai boomingnya nama Vibetronic terutama di circle perwibuan Jejepangan, terutama di Surabaya dan kemudian di Tanah Jawa sendiri ya. Itu gimana Tanah Jawa. Di Pulau Jawa, Tanah Jawa. Kebiasaan ini Papa Kucing ya. Jadi kan ya gitulah. Sejarahnya gimana sih? Boleh dijelasin nggak sih dari saudara-saudari? Saudara. Ya. Ente. Ya. Iya, saya kan. Sabar dong. Sabar saya. Jadi gini. Apa namanya? Kalem. Jadi, harus profesional. Iya, Profesional. Jadi sejarahnya itu gini. Vibetronic itu berangkat dari keniscayaan. Waktu itu foundernya itu ada Atra, ada Arfi, ada Ito, ada Scores. Itu berkumpul di warung kopi terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Gimana kalau misalnya kita bikin kolektif yuk? Bukan kolektif sih, tapi bikin perkumpulan, asik. Bikin perkumpulan gitu kan. Perkumpulan DJ yang isinya itu orang-orang yang bisa produser dan juga DJ. Jadi tidak hanya main DJ tapi juga produser juga. Yang tujuan akhirnya bisa mainin DJ, bisa nge-DJ dengan lagu-lagu sendiri gitu. Jadi lebih original gitu kan. Dan juga untuk melindungi talent-talent yang ada di Vibe, karena kan sering tuh kita kayak menemukan banyak banyak DJ yang bermain di skena Jejepangan pada saat itu yang let's say tidak menghargai dirinya sendiri lah gitu. Jadi mau dibayar dengan 2M gitu kan.
2M tuh makasih Mas gitu. Atau makasih Mbak gitu. Makasih Mas Mbak. Oke. Ya 2M. Jadi kita ingin melindungi dan menciptakan standarisasi gitu sih. Nah, berangkat dari situ ketemulah sama siapa ya? Bentar. Ketemunya sama Sanjaya waktu itu. Sama Sanjaya dulu. Terus habis gitu enggak. Sama Zuharu dulu. Kok saya lupa sejarah ini sendiri ya, astaga. Ya sama Zuharu dulu. Habis gitu Zuharu. Terus waktu itu kan masih ada Jody itu dari Zenith gitu kan. Zenith memperkenalkan Mbak Kacang. Nah Mbak Kacang bawa Noisy Noise. Terus ya udah dijadiinnya satu gitu. Terus habis gitu tahun 2018 ya Diolo ya. Iya 2018. Ya, 18 akhir Diolo mau masuk kan, Mas aku pengen gabung Fabtronic gitu. Oke boleh tapi magang dulu setahun gitu kan. Dan akhirnya proven bahwa 2019 Diolo bisa membuktikan bahwa dia sesuai dengan standar Fabtronic gitu. Karena kan kalau cuma nerima doang tapi nggak ada standarnya kan jadi agak susah gitu kan. Terus habis gitu di akhir tahun 2019 ada Lemonade masuk. Ya, Lemonade masuk. 2019 udah 2020 ya? 2020 akhir. 2020. Iya, aku tadi 19 ya ngomongnya. 19. Astaga salah. 2020 Lemonade masuk menjadi motion grafis gitu. Visualizer lah let's say. Ya, visualizer dengan tandonnya kayak gitu sih. Terus ada teman-teman lain juga masuk ke kami on our journey gabung bareng kayak gitu-gitu dan nanti bakal ada kejutan sih di tengah tahun 2021. Wih, ini yang nggak sabar nih surprise. Jadi kalau saya juga nggak sabar, orang nggak tahu kejutannya apa. Jadi kalau dirangkum ya bisa dibilang kalau Fabtronic kayak semacam wadah buat teman-teman musik produser gitu ya. Jadi biar ke blow up juga hidden talentnya mereka gitu ya. Iya, jadi Fabtronic itu selalu bukan selalu sih, aku maksudnya dari sisi manajemen sendiri kayak Atra itu selalu Atra dan anak-anak manajemen selalu nyoba buat rising the bar gitu kan. Ayo bikin lagu ini yuk gitu. Apakah teman-teman dari Fab itu, kami yakin bahwa mereka itu sebenarnya bisa gitu. Makanya kami selalu memberikan challenge lucu dan lucu. Gitu kayak yang terbaru itu kan ada Apostation itu kan bikin lagu tapi nggak pakai chord sama sekali gitu kan. Jadi lagu-lagu yang ya kalau didengar enak gitu, cuman bukan lagu kayak biasanya gitu loh. Not for everyone gitu mungkin ya. Yes. Gitu. Penciptaan keniscayaan Fabtronic ini itu dulu inspirasinya dari mana sih kok bisa mendadak kepikiran langsung aja deh mending buat wadah kayak gini? Mungkin ada contohnya gitu mungkin atau kebayang mau ngikutin style grup kelompok gitu kah? Asik. Waktu itu kepikirannya sih sempet ke Barong Family. Barong Family. Terus habis gitu ya udah kita ngambil Barong Family dari sisi kekeluargaannya juga, dari sisi kayak kolektif if I may say gitu. Nah selanjutnya on the go karena kan tidak mungkin menerapkan standar Barong Family ke kami kan, karena Barong Family juga nggak ngasih rahasianya apaan gitu. Kayak gitu sih. Jadi kami membuat sendiri. Untuk Fabtronic sendiri udah berapa tahun kalau boleh tahu sebagai circle, sebagai wadah ini? Udah harusnya 3 tahun. Sudah 3 tahun ya? Harusnya. Sejak 2017. 17 itu berarti 4 tahun nih? 4 ya? 4 tahun. Dari 9 Februari 2017. Nah, berhubung ini kita juga kedatangan artis ya? Ini bilangnya apa nih? Musik producer atau artis? Artis ya? Artis. Ini familia sih, kalau di Vibe nyebutnya familia sih. Familia. Berarti anggota keluarga ya nyebutnya. Tapi belum ada di kartu keluarga. Nah, bisa dijelasin nggak sih Vibe Chan atau mungkin langsung dari artis tersendiri ya? Dari 12 tadi sekitar berapa yang artisnya? Ada Scores, Sanjaya, Diolo, Aditka dan yang lain-lainnya itu. Setiap artis ini ada genre tersendiri atau semuanya ngikut kayak sebetulnya EDM kah gitu atau sejenisnya? Ada genrenya sendiri-sendiri sih, dan aku bukan nggak membatasi sih, tapi ya
tidak mengekang juga. Jadi memang terserah mau nyoba style-style baru itu nggak apa ya. Nah, ini tadi kan udah jelasin mengenai Vibetronic terlebih dahulu. Mungkin kita langsung mengenal satu persatu dengan para perwakilan anggota family Vibetronic. Di sini ada Sanjaya. Halo Sanjaya. Halo Papa. Halo Sanjaya. Wah, asik nih. Ini yang salah satu yang gak sabar buat Papa aja interview aslinya nih. Untuk Sanjaya sendiri, Bapak, Bro, Kakak, Kang Mas Sanjaya, konsep atau genre-nya Anda sendiri ini kayak gimana? Nah, Sanjaya itu jadi alias pertamaku di musik kan, di musik production. Awal-awal aku bikin Sanjaya itu genrenya sebenarnya trance. Tapi makin kesini makin kalem, makin tidak trance, makin ke techno seperti. Makin ke techno ya. By the way, iseng nanya nih. Kayak sebenarnya susah sih. Kalau ngomong apakah artis bisa diasosiasikan terhadap satu genre itu, soalnya ketika dalam proses ketika seorang artis berproses ya kan, seleranya kan juga berkembang dan semakin menua, semakin matang gitu. Jadi susah kalau diasosiasikan sama satu genre, tapi lebih ke techno sih. Jadi bisa dibilang dominan atau zona nyamannya lebih ke techno gitu ya, stylenya gitu. Yes. By the way, Sanjaya ini slide iseng aja nanya sih, soalnya kalau nggak salah dulu pernah ngelihat Bapak Sanjaya ini perform dengan berbagai persona beda-beda ya. Jadi kalau kayak di WWE kan kayak si John Cena pernah personanya Dr. Thuganomics, terus kemudian jadi John Cena walaupun orang yang sama. Untuk Mbah Sanjaya ini, jangan udah mulai keceplosan ngomong Mbah. Dulu kalau saya pernah perform sebagai artis yang namanya Mbah Kacang, kemudian MK. Itu bisa dijelasin nggak sih dulu progres rebranding dan kemudian switching style genre itu kayak gimana? Benar sekali. Jadi sebenarnya Sanjaya itu lama banget ya, sebelum saya kenal Vibetronic pun ketika awal produksi musik menggunakan nama Sanjaya. Tapi karena genrenya yang cukup niche waktu itu, cukup jarang, jadi pendengarnya nggak ada. Playcon dikit terus dulu pas awal-awal sebagai Sanjaya, beneran. Jadi terus suatu ketika ada teman komunitas musik juga sebelum Vibetronic, teman komunitas FL, komunitas Fruity Loop, itu nantangin Sanjaya ngapain bikin genre susah-susah gitu, bikin fangkot aja gampang, enak, banyak yang denger. Nah, terus aku bikin juga, tapi kan aku nggak mungkin tuh nggak mungkin aku bikin genre soalnya dari awal aku udah mengasosiasikan Sanjaya dengan genre trance gitu kan. Kalau aku bikin lagu yang aneh yang belum pernah aku bikin sebelumnya, masa aku nyari alias baru dong. Ya itu Mbah Kacang. Nah, entah kenapa Mbah Kacang itu yang denger lagu pertamanya Mbah Kacang itu pendengarnya langsung booming ya. Apa tuh Shingeki no Kyojin sih masalahnya. Bener lagu. Yes, benar. Gila itu sekarang kalau nggak salah udah 100.000 plays itu Shingeki no Kyojin remix Mbah Kacang. Nah, dari situ dari Shingeki no Kyojin remix itu, nah kebetulan ada ceritanya itu, ada IO Jepangan, nggak usah disebut lah, ada IO. Mereka kan mereka manggung ngundang Zenith tuh. Zenith kan sudah tergabung dalam Vibetronic waktu itu. Setelah itu EO-nya nanya, Zenith kenal Mbah Kacang nggak? Kalau kenal ajakin manggung sekalian dong. Nah, dari situ akhirnya snowballing. Jadi ketika diajak manggung sama Zenith, habis itu ya snowball, dari situ snowballing. Habis dari manggung, bikin lagu, manggung lagi, bikin lagu lagi, bikin lagu lagi. Sebagai Mbah Kacang, ngeremix lagu-lagu anime, lagu-lagu Jepang. Entah kenapa kenceng di situ. Wah, pada waktu itu. Terus kemudian langsung ganti lagi jadi MK, kemudian sekarang kembali lagi pakai nama Sanjaya. MK itu karena Mbah Kacang
cringe kalau kalau di dunia profesional. Sebenarnya MK kan dari MK kan, Mbah Kacang sama aja. Cuma dipanggil Mbah Kacang gitu di panggung gede itu kan cringe banget rasanya. Apalagi kalau acara formal. Dulu kan sempat manggung di beberapa acara Jepangan kayak Choco Days, Clash, dan NIC saya juga. Itu dipanggil Mbah Kacang itu cringe gitu. Makanya gitu ya, jadi MK pas waktu itu gitu. Ya, benar. Terus di tengah-tengah perjalanan suatu ketika ya aku ngerasa Mbah Kacang udah nggak asik lagi gitu, kayak ngapain lagi ya gitu, nggak tahu. Akhirnya balik ke Sanjaya untuk sementara ini, dan who knows bakal ada surprise apa lagi ke depannya ya. Mungkin one day kita bisa ngeliat comeback dari Mbah Kacang ya, mungkin ya. Tidak janji. Dalam 10 tahun ke depannya mungkin, atau mendadak comeback reunion tour Mbah Kacang live. We'll see. We'll see. Dan pastinya nggak lupa dengan guest star tambahan juga yang satu ini ya, Diolo ini juga guest star yang sangat yang pengen banget Papa datengin ke acara podcast ini. Kenapa pengen? Karena Diolo ini salah satu artis music producer yang lumayan sering juga ya collab dengan berbagai macam VTuber. Salah satunya Evelyn VTuber ya. Halo, salam kenal nih, Diolo. Halo, salam kenal Papa Kucing. Wah, halo. Boleh nggak sih Diolo juga ceritain jalan hidup dari awal kenal dengan teman-teman dari Vibetronic, kemudian mendadak langsung blow up, bisa kerja sama dengan berbagai macam VTuber yang ada di Indonesia, kemudian ngerilis berbagai macam cover dan serta video-video meme-nya. Kemarin itu Papa paling seneng sama King cover yang versi Arabnya itu loh. Itu pardon my French, fucking perfect. Oh, thank you. Language. Nggak apa-apa, acara saya. Sorry children. Sorry. Punya acara mah bebas. Nanti bakal dipipin kalau misalnya nggak ngantuk ya dan nggak malas. Jadi monggo silakan saudara Diolo. Oke, dari ya perjalanan bertemu Vibe aja ya. Dari produser yang suka bikin sesuatu. Aku sebenarnya awalnya itu nggak dari musik, tapi dari musik karena tertarik. Jadi dari musik bikin sendiri. Nah, waktu itu aku kan suka event gitu. Ke Surabaya biasanya, ke Malang kalau ada event. Suatu saat itu ada eventnya apa itu? Choco Days kalau nggak salah. Choco Days itu ada boothnya Vibetronic. Ada mas-mas main DJ. Terus duduk. Terus aku langsung nyamperin, masnya ini komunitas musik. Terus akhirnya singkat cerita kenalan, ngobrol, dan ya kenalan macam-macam bla bla bla. Entah kenapa aku bagaimana bisa ujung-ujungnya bisa masuk. Kekuatan orang dalam mendadak ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, ini awalnya enggak orang dalam. Diolo tuh harus magang dulu setahun. Oh iya, itu mendadak langsung join. Tapi saya tidak merasakan itu. Nah, karena itu tadi magang di sini itu tidak berasa magang karena ya nggak ngapa-ngapain. Induction ceremony ya. Lihat dulu ya. Kita pasti kan akan kalau dari Vibe kan pasti akan bukan mantau pasti kan mantau kan kemajuan udah sampai seberapa kayak gitu. Oh, oke. Sampai kira dikukuhkan ospek. Harus ada ospek. Kalau di Minecraft dibunuh dulu 2 kali. Jadi ya. Gitu. Jadi melihat talent melihat kualitasnya sudah oke, dimasukin jadi Vibe gitu. Aku sepertinya kayak ini ya, kalau nggak salah anggota Vibe yang out of nowhere ya. Yang kayak tidak jalur diundang atau kenalan ya. Oh, berarti SBMPTN atau mandiri ya? Iya. Literally stranger. Kalau Sajaya itu jalur undangan, kalau Diolo ini jalur mandiri. Mantap. Literally stranger karena itu tadi kalau Vibe itu kan kebiasaannya kalau ada event gitu sering buka booth gitu kan. Memang open deck, kalau mau main, kalau mau ngobrol karena kita juga nggak tahu kan harus
harus ngapain kan. Jadi apa namanya, maksudnya di booth itu harus ngapain segala macam. Jadi ya udah, ada yang misalnya mau main gitu, main aja. Dan kebetulan Dialog itu memberanikan diri mau masuk Vibe gitu. Wih, mangsa baru. Mangsa boleh nih. Oh iya, ya udah, jadi langsung di-scut gitu. Saudara Dialog, kalau boleh nanya nih, konsep tema atau genrenya sendiri mayoritas apa kalau dari Saudara Dialog? Kalau dari Sanjaya bilangnya techno, terus sempet nyoba funkot, terus kemudian kembali lagi ke yang santai kalem gitu. Kalau Saudara Dialog ini gimana? Awalnya sih EDM ya, kayak main-main future bass. Dulu suka dubstep gitu. Terus semakin kesini kok semakin mengarah ke pop dan ya macam-macam. Banyak explore, seperti kata Sanjay tadi. Ketika seorang artis lagi progres, bakalan mencari atau mencoba banyak hal baru seperti genre atau eksperimen dan macam-macam. Dan kebetulan aku udah di posisi itu. Kalau untuk jadi sekarang masih ada EDM-nya, tapi lebih ke pop EDM ya, lebih ke pop EDM sih. Pop EDM, I see. Menarik. Oh ya, by the way tadi sempat nyebut kalau sempat datang ke Surabaya. Dalam artian ini beberapa anggota dari Vibetronic sendiri mencar-mencar ya di mana-mana, ada yang di Surabaya atau mungkin ada di Jakarta gitu kah? Vibetronic base-nya Surabaya ya? Vibechan? Mungkin konfirmasi. Hah, aku ketiduran. Apa? Loh ketiduran kamu? Ini podcast ini. Bapak. Sampai lupa. Gimana? Vibetronic base-nya Madura. Enggak, Vibetronic base-nya itu Vibetronic base-nya itu Surabaya. Cuman karena pekerjaan jadi kita terpencar gitu. Namun kalau misalnya dibutuhkan, kita bisa berkumpul di satu tempat gitu. Kalau memang pas kita kayak tadi tuh apa buka booth-nya tuh ya. Iya, karena kan kita unite. Vibetronic Assemble. Wih, kayak Avengers Pedes, itu Pak. Ya. Pedes ya. Pedes, assemble. Mulai. Vibechan. Lupa, maaf. Kok agak dejavu kamu ya? Jangan doxing ya. Ini Papa pasti belum selesai nanya ke Diolo ya. Yang orang-orang ngerti mengenai Diolo ya, apalagi dari teman-temannya Papa Kucing dan VTuber lainnya, kayak Papa ngerti, kenal nggak sih sama Diolo dari Vibetronic itu kok bisa sama si Evelyn VTuber, kok bisa sih collabnya itu awal mulai gimana sih ceritanya, kok bisa mendadak langsung dengan Big Shot yang namanya seperti Evelyn kemudian dan yang lain-lain juga itu. Ini bahas collab sama Evelyn kan? Yes. Oke. Jadi kalau dari Evelyn sendiri udah udah tahu dari awal debut sih sebenarnya. Terus melihat perkembangan ya kenapa tidak dideketin terus ngajak collab gitu. Karena Agus Bapak kekuatan orang dalam. Yolo, jangan ini ya, jangan doxing ya. Siapa doxing Bapak? Saya cerita. Ya nggak, maksudnya jangan ngomong orang dalam, gue selepet nih. Nggak orang dalam. Sepertinya saya mengintai suatu drama ini ya. Mohon maaf ya saudara-saudara. Sudah. Lanjut dulu. Vibechan, diam kamu. Kamu yang tak doxing loh. Dari ngajak collab karena aku sebelumnya belum. Sekali sih collab. Dan sama Evelyn ini adalah collab yang kedua kali gitu. Jadi menarik, mencoba experience baru sih, kayak wah collab sama VTuber. Gimana kalau bikin konsep kayak gini. Dan akhirnya terjadi juga. Itu sebenarnya collab lama banget. Kalau aku boleh bilang sekitar berapa? 5 bulan, 6 bulan. Butuh waktu selama itu ya untuk apa merealisasikannya gitu ya, Diolo? Sebenarnya nggak lama, cuman yang bikin lama itu ya termasuk procrastination. Dan as per usual. Dan mundur-mundurin jadwal, kayak ada jadwal lain karena waktu itu kan masih belum ada COVID tuh. Masih ada yang manggung, masih ada acara-acara lainnya gitu. I see, menarik. Dan ya begitulah. Nah, mengenai begitulah ini, di saat Sanjaya ataupun Diolo, bahkan mungkin Vibetronic sendiri ya, dulu pas awal kali mulai
artist career, kemudian misalnya kalau pas live-nya dulu pertama kali ngelakuin hal gitu, gimana rasanya? Apakah ada pengalaman khusus kah yang berkesan di awal-awal masa-masa awalnya Vibetronic itu mungkin? Mulai. Sanjaya dulu. Ya Sanjaya lah jelas. Sanjaya ini Sepuh. Mbah. Hei, tolong ya jangan ya. Saya pengalaman yang paling berkesan ketika bersama Vibetronic adalah sebenarnya ada dua. Wah, ini. Jadi apa ya, 3 Nambah. jadi nambah. Jadi 3. Apa maunya apa? Mau nawar. Yang Berempat. Satu itu ketika pertama kali diajak manggung sama Zenith, itu aku belum jadi Vibetronic pada waktu itu. Kayak itu di ospek sama Vibechan pada waktu itu. Waduh. Tapi di manggung di Mas Pion Square waktu itu. Dan dari panggungan itu berkesan banget karena apa? Itu adalah stepping stone-nya Mbah Kacang waktu itu. Waktu itu pakai nama Mbah Kacang ya. Itu adalah stepping stone-nya Mbah Kacang sampai dapat panggungan lagi, nge-remix lagu, dapat panggungan, bikin lagu, dapat panggungan, sampai akhirnya yang kedua bisa manggung di Enichishai closing. Sama collab sama Yoshi waktu itu. Collab sama sepanggung sama Yoshi sama Vibechan. Vibechan di mana-mana ya. sama persona IRL gitu. Persona IRL-nya Vibechan. Oke, boleh. Dari setelah ini saya itu yang terakhir pada waktu ketika aku memutuskan beristirahat pakai nama Mbah Kacang pun, Vibetronic kan pernah bikin acara yang namanya Quarantine Fest tuh. Ini Quarantine Fest tuh itu yang itu event musik online. Event musik yang 2 kali disiarin dan sempat kita yang di Discord dan disiarkan di Discord dan Twitch. Gimana? Ramayana. Nah. Lanjut. Somehow dari event musik online Vibetronic itu Quarantine Fest, kan aku memainkan musik atas nama dengan nama Sanjaya. Yang mana orang-orang kan nggak tahu Sanjaya itu siapa pada waktu itu. Orang-orang taunya aku dulu Mbak Kacang gitu kan. Ketika aku manggung sebagai Sanjaya pun ada yang nyawer. Everyone knows at this point gitu ya. Padahal Sanjaya itu siap. Pada waktu itu ya aku bener-bener membawakan 100% lagu sendiri, bukan di setlist itu aku membawakan setlist 100% lagu sendiri yang bukan remix, bukan lagu populer, bukan lagu orang. 100% lagu produksi sendiri, tapi ada yang nyawer. Itu kayak gimana, itu apresiasi paling tinggi buat seniman gitu. Terutama karya original, bukan fan art, bukan remix. Itu berkesan sekali. Dan tidak akan mungkin terwujud kalau nggak ada Vibetronic. Penonton ya nggak ada penontonnya sih, nanti tinggal tambahin SFX sendiri kok, gampang kok ya. Pak Kucing gitu loh. Nah, kalau saudara Diolo nih, kurang lebih sama pertanyaannya, mungkin jawabannya bisa beda. Most of it karena ini sih, dulu waktu awal-awal sebelum jadi Vibetronic, pernah diajakin waktu di Malang buat ngumpul bareng, terus nginep juga bareng gitu. Terus akhirnya semakin dekat. Terus ada lagi waktu tour live. Tour live adalah salah satu momen paling indah selama aku di Vibetronic sih. Kita ke Malang. Kita ke Jakarta paling jauh. Itu beneran berarti. Karena di sana aku bertemu kayak banyak orang baru,
bertemu dengan kenalan-kenalan baru, Wah ini Chan orang-orang hebat, orang-orang hebat. Iya, ya Irian Chan belum. ya. Kenapa Bapak? Ke Irian belum kan? Loh, seriusan ini Samsul? Gimana dah? Feb Chan, kamu? Hah? Ya lanjut dia lo. Belum kayaknya ya. Itu Pengalaman, tahun depan ya. ya pengalaman berkesannya deh. Most of it pengalaman berkesan adalah ketika bertemu sama Vibe, karena kita bisa ngumpul bareng, kita bisa kayak sharing something, kita bisa berkumpul like-nya seorang keluarga. Iya. Sama ini sih pengalaman manggung pertama bareng Vibetronic di mana itu? Daisuki ya? Chibi Daisuki? Utsuru. Utsuru iya. Tahun Yes. 2018 ya? Oh ya 2018. 18 kamu. Diolo dulu magang di Vibetronic, main di booth. Iya kan? Diolo dulu magang di Vibetronic, main di booth tahun 2018. Terus tahun 2019 closing. Tuh, salah. Closing event 2017. Ya 2017. 17 tuh di booth. Ya 2017 aku cuman bisa main di booth Vibetronic, terus sama ngeliatin dari bawah panggung. Oh, penonton. Ya nanti. Itu nggak pakai rok. 2018 akhirnya bisa main bareng. Yeay. 18 bisa closing kok. Kelas. Kesannya kayak cerita anime-anime gitu ya, apa yang aku Iya, Gareno Aidoru, terus habis itu kayak bisa mendadak bisa lama sama bareng sama mereka loh, kok jadi Boku no Hero Aka ini. Mulai. Shout out buat Lutfi Talks. Oi. All Might. Aduh. Plus minus. Ya, plus ultra gak sih? Kok plus minus sih? Iya. Nah ini Ya mulai. kan biar hidupnya plus minus. Bapak dejavu ya. Iya. Di Java. Kalau dari aku intinya tadi sih pengalaman khusus, momen khusus adalah ketika discover sesuatu yang baru. Wih. Itu. Nah, Itulah artinya petualangan. boken dah. Bukan. Ini kebetulan Papa kepikiran satu pertanyaan khusus ini. Tadi kan sempat nyebut pernah sampai live manggung di Jakarta, ada acara di Cisai. Yang paling jauh sejauh ini baru aja di Jakarta, atau pernah keluar luar pulau mungkin, atau bahkan luar negeri mungkin? Amin. Atau mungkin pernah ngadain event ya kayak Quarantine Fest ya. Selain Quarantine Fest. Nah, there we go. Yang lebih besar, lebih megah lagi pernah nggak? Belum sih. Vibe-chan? Chan? Assalamualaikum. Iya, kenapa? Ya, pertanyaan 100 poin. Nani. Untuk Vibe Chan sendiri pernah inget gak sih, teman-teman Vibetronic ini pernah nggak manggung yang lebih jauh lagi di luar pulau atau mungkin luar negeri, atau pernah ngadain semacam online event kayak Quarantine Fest yang mungkin lebih megah, yang mungkin bisa jadi Papa Kucing atau para pendengar setia kelupaan, missed out mungkin? Manggung untuk keluar pulau belum, karena waktu itu kan bertepatan dengan Corona. Iya. Kan? Terus kalau misalnya online, kemarin kami baru bekerja sama dengan Tristagela. Itu by Twitch sih, cuman kan it's new experience for us gitu. Dan untuk kedepannya, dilihat aja ya. Oh, surprise ini pernah kita tidak pernah keluar, tapi ada orang luar pernah ke kita. Oh iya, benar. Ya, benar. Jadi Quarantine Fest 2 tuh open submission, terus tiba-tiba out of nowhere, entah dari mana datangnya, ada submission AF Samurai itu dari Mexico. Jauh banget ya, dari luar negeri malah. Tahu-tahu ada submission ikut ke Quarantine Fest. That's amazing. That's amazing. That's why kita bingung. Ini orang tahu dari mana? Kita nggak ngiklan nggak apa, tapi tahu dari mana ya? Out of nowhere ya? Itu literal out of nowhere. Karena kita Quarantine Fest itu kan tidak expect gede-gede gitu kan, bukan expect yang wah kita harus ini enggak. Cuman ya udah open submission, yang mau masuk enggak ya udah gitu. Dan suddenly ada
ada itu. Awalnya aku pikir itu hanya nama biasa gitu kan. That's why kita approach-nya hanya via bahasa Indonesia gitu. Tapi dia kayak nggak ngerti gitu. Terus coba bahasa Inggris deh gitu. Terus ngerti. Terus aku mencari emailnya di mana di Google. Terus menemukan sosial medianya, SNS-nya. Terus ternyata dia orang Mexico gitu. Wow. Terus ternyata dia tuh 2 unit gitu. Ada DJ-nya, ada produsernya. Bukan produser sih, kompos atau musik directornya. Bisa sampai ranai mendadak ke luar negeri ya. Udah sepopuler itu ternyata Vibetronic. Amazing kok. Amin. Lanjut ke beberapa pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan sempat nyebut kalau Vibetronic ini familia ya, di mana pengen jadi wadah. Nah, kalau misalnya ada teman-teman newbie juga atau mungkin teman-teman musik produser lain, DJ, artis yang kebetulan pengen join Vibetronic itu bisa nggak sih? Misalnya aja nih. Magang. Ini bisa berhubung ada yang pernah magang, bisa diceritain nggak sih pengalaman tanda kutip magangnya dulu gimana? Disuruh beli rokok kayak atau mungkin disuruh sit up dulu atau gimana? Astaga. Iya, sorry, kita minta ya. Iya, kita ingin menjadi kosmetik halal kan. Tadi katanya pengen jadi wadah kan. Terus wah terserah deh. Iya. Kalau mau join sama Vibe itu tentunya nanti kami akan menerapkan bukan scouting sih, kayak audition, Azik. Mana? Audisi dulu, apakah bukan kualitas ya, apakah anak ini raw talent, terus apakah anak ini ingin maju bersama, ingin belajar dengan keras gitu. Karena di kami tidak ada yang sugar coating gitu. Dulu Diolo sempat bikin musik apa terus kita celatu itu apa, bukan celatu itu apa Sanjay? Coaching. Celatu adalah kita jongkrokkan apa itu? Mbak nemen dijongkel no, ditiba kita hina dina gitu kan. Karena lambe kami tidak sepedas lambe netizen gitu kan. Wow. Jadi ya kalau misalnya ada yang tahan bagus, kalau tidak tahan ya well at least dia ada pengalamannya gitu. Dan juga kami selalu menerapkan standarnya tinggi. Jadi kalau kamu mau masuk ke Vibe gitu, kenapa pengen masuk ke Vibe gitu. Kalau cuman hanya ingin numpang saja, well mending jangan ke Vibe. Kita orbitin saja terus kita tinggal gitu. Tapi karena di Vibe itu kan ingin naik bersama, jadi ya tentunya harus ada syarat dan prasyarat yang harus dilakukan. Gak ada. Memang satu setting the bar dan kemudian menerapkan constructive criticism yang bagus banget buat para calon member baru. Nah, kalau dari sudut pandangnya Diolo, dulu kamu diapain aja sama orang-orang di sini ini? Tolong hati-hati dalam menjawab ya Diolo ya. Kamarnya dingin om. Hey. Jangan. Kamu jangan nakal-nakal kamu ya, nanti kedoxing loh. Loh, ini kan referensi lagunya Zuharu. Oh iya, yang bisa kalian dengerin di mana? Di Spotify, Zuharu buka celananya. Iya, memang para pendengar itu ada di album Opposition juga. Judulnya Buka Celana, artisnya Zuharu. Ya. Artisnya Zuharu. Kirain nyur. Jangan. Gimana nih Diolo? Dulu pengalaman di ospekin, di magangin, di habis-habisin sama Vibetronic? Aku nggak ngerasa sih kalau ospek apa, cuman ya masa iya literally kirimin nomor rekeningnya nanti saya transfer. Karena mungkin masa kenalan ya. Ramah-ramah kok orangnya kok. Ini bener gak dia ngomong ini? Ini pasti udah ditodong ini sama orang Vibetronic ini. Basically kita mau ramah-ramah selama di approachingnya. Jadi kita tuh membalikan apa yang diperlakukan. Apa sih? Kita jadi reverse gitu. Jadi kalau kamu baik ya kita akan lebih baik. Kalau kamu jahat, iya. Tapi tidak juga. Aku berpendapat lain. Wah ini. Ayo kita kontra. Kita menemukan villain. Ayo silakan. Itu kalau tadi bilang ramah-ramah, sebenarnya nggak juga. Kita sebagai satu unit itu bisa berperan sebagai good cop bad cop.
pada waktu itu, pada waktu Diolo. Widih, Good Cop Bad Cop. Oh iya sih, yang malam-malam itu ya kita rapat ya. Diolo masuk nggak nih gitu ya? Yes. Oh iya Yap. benar. Yang di Malang kalau nggak salah. Oh iya. Ketika Diolo minta saran atau apa minta krisar lagu pada waktu itu, Good Cop Bad Cop dalam artian kalau Mas Atra bilang kita celatu, benar. Tapi sebenarnya nggak juga. Ada yang tidak melihat dari sisi teknik. Maksudnya kita celatu dalam artian musiknya jelek, ini fals atau mixingnya nggak enak. Ada yang seperti itu. Tapi sebagian teman-teman Fighter juga ada yang melihat sesuatu di balik itu, bukan karyanya tapi usahanya dia dalam mendekati Faptronic atau dalam berkarya juga in general gitu. Jadi bisa dibilang memang dasarnya kalian we really want to see you shine. Kita mau memastikan kamu ada talent atau enggak sih. Dan ini wadah, bukan dalam artian kamu ikut kita biar numpang nama aja dan bisa orbit kan. Seperti yang di Justin 5 Channel. Bener. Memang mendongkrak, aku pengen lihat anak ini sukses dan suksesnya bareng sama kita. Dan kita ayo bareng-bareng kemana-mana namanya. Lebih ke gini sih. Exactly my point. Asik, lebih ke gini sih. Kalau misalnya nggak ada Faptronic, kamu bisa nggak berdiri sendiri kayak gitu. Seandainya di alternate universe gitu ya, nggak ada Faptronic, ini bisa nggak sih sendiri-sendiri gitu? Apakah bakal ke blow up atau malah walau-walam juga kan jadinya kan ya? Jadi Weng Wong. Jadi Weng Wong. Weng Wong. Oke, mungkin bisa ke beberapa pertanyaan terakhir ya, karena kita udah hampir mau nyentuh ke minute mark 40 ini. Dari 5chan, Sanjaya dan kemudian Diolo. Kalau misalnya bisa asal belum, sorry, bukan itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang ini dulu. Bisa nggak sih ngasih saran atau jangan khusus lah buat teman-teman fellow artist atau newbies yang mungkin pengen berkecimpung di dunia music producing, artist DJ, atau mungkin yang kedepannya tertarik mau join Faptronic itu kayak kamu harus apa sih biar bisa memenangkan hati kalian kalau pengen join atau pengen terbang sendiri? Harusnya ini sepuh Mbah Sanjaya dulu ini. Bisa diserang sepuh kape. Ayo Mbah. Kenapa mesti aku dulu? Tapi apa ya? Sebenarnya satu doang. Berkarya yang banyak, publislah karyamu yang banyak. Udah. Kenapa? Karena dari aku sendiri terbukti aku dapat kerjaan dari situ. Aku literally dapat kerjaan dari orang lihat SoundCloudku terus ditawari kerjaan gitu. Jadi less talk more ya. Berkarya beneran, berkarya yang banyak, publis karyamu sebanyak mungkin orang buat dirimu dikenal. Berkualitas itu akan berkembang sesuai semakin banyaknya iterasi. Benar. That's deep. That's actually deep though. I like Jangan menyimpan karyamu di harddisk karena gak semua approach kamu di harddisk gitu kan. Sekarang ada zaman SNS, social networking service, dan you should use that gitu loh untuk publish yourself gitu kan. Diolo kan kalau kita buka YouTube-nya kita bakal tahu nih progres dia dalam bermusik itu seperti apa dari Diolo yang dulu sampai terbarunya sama Apple kayak. Kelihatan kayak track record dan portfolionya juga kan, jadi lebih gampang buat ngelihat orang ini apa sih yang menonjol gitu ya. Ya, semangatnya yang menonjol. Kalau dari saudara Diolo ada nggak sih kurang lebih wejangannya sama gitu? Sebagai yang pernah dimagangkan dan pernah dihabis-habisin, dihajar-hajarin, dijajel loh karo ayam geprek. Nah, ya. Melanjutkan dari Mas Sanjaya. Mas, tadi manggilnya Abah, Mbah. Siapa tadi Mbah Sanjaya? Kalau Mbak nanti keinget lagi nanti. Sorry. Oke. Melanjutkan dari Sanjaya. Dari aku, kalau bisa meskipun karyanya itu banyak, meskipun bisa ini bisa itu,
tetap jaga attitude, karena attitude tuh di zaman sekarang tuh penting banget, apalagi buat networking, buat deketin ke orang gitu. Channeling. Iya, karena aku akhir-akhir ini sih, dari dulu ngeliat banyak kayak orang-orang kayak dia belum bisa nunjukin apa-apa tapi udah sok-sokan gitu. Wah, I love that dulu. Attitude, benar. Attitude nomor 1. Itu. Kamu karya bisa berprogres, tapi attitude itu terbentuk dari lingkungan. Jadi kalau kamu aja attitude-nya jelek, ya balik lagi, jangan harap mau dibagusin orang kalau kamu jelek ke orang attitude. Ya, itu dari aku. Sama setuju sih Papa dengan apa yang dikatain Diolo. Jadi Papa juga dulu pernah punya temen berilmu yang khusus ya, dan tapi kebetulan ibu juga, dia memang bilangnya gitu, kamu nggak apa-apa nyombongin, tapi kalau bisa nunjukin skillnya juga, atau ada yang bisa disombongin, jangan sekedar sombong tapi nggak punya apa-apa, ya sekedar ngejual aja gitu loh. You only bark, you don't bite. Jadi I really like wejangan-wejangan dari teman-teman Vibe di sini. Jadi round of applause, nanti ditambahin SFX-nya. Ya gitulah. Paci. Dan saudara Vibe-chan, dari ya gitulah, Vibe-chan, Sanjaya dan kemudian Diolo. Kalau kalian bisa milih satu atau semacam kolektif ya, band gitu mungkin ya, dari berbagai macam famous personalities dari seluruh dunia, both in real life and virtually, kalian tertarik mau ngelakuin collab itu bareng siapa? Mungkin dari Sanjaya dulu. Aki. Ya, yang Dari siapa? Aku dulu. Paling enak langsung ngomongnya Sanjaya dulu sih. Yang tua dulu. Ya. Tata krama. Anyone around the world. Anyone around the world, virtual, real life, dan yang dari past dulu ya, mungkin yang dulu pengen nyoba gitu, entah mungkin Michael Jackson tuh, nggak apa-apa silakan. Mau siapa sih? Nomor 1, Above and Beyond, jelas. Above and Beyond. Tuh salah satu alasan kenapa aku sampai sekarang stick di genre yang sama. I see. Terus kemudian tadi nyebutkan satu, mungkin ada tambahannya ini. Tentu saja Porter Robinson. Porter Robinson, yes. Mamang Porter, Mamang Saben Dino. Itu Mas Melo. Oh iya. Kenceng salah juga Vibe-chan ini. Coba lo. Dung Harry Potter. Gak sih sejauh ini. Harry Potter di stasiun. Harry Potter, iya. Itu 2. Jadi mungkin ada lagi nggak Sanjaya? Udah itu aja. Kalau Diolo? Kalau salah satu keturutan udah mati damai. Jangan. Jangan. You need help. Gitu kan katanya biasanya orang-orang. At least tenang gitu ya, pernah ngelakuin gitu lah kan ya. Yes. Nah, achievement. Kalau Diolo? Aku ada satu artis tuh namanya Slushy. Jelas. Slushy. Oh, Slushy adalah alasan aku berada di skena EDM dan future bass. Slushy itu yang pernah buat lagunya buat Rocket League gak sih? Rocket League. Iya, 2 kali. 2 kali kan ya, buat intronya ya. Benar. Asik tuh. Who knows one day if Samuel Slushy hears this podcast, Diolo, you can find him over at Facebook and many more. Kemudian kamu nggak mau sama Tokyo Machine Diolo? Kenapa? Nggak mau sama Tokyo Machine? Lo boleh, itu Tokyo Machine juga salah satunya. Jadi kan banyak orang kayak ngira, oh Diolo tuh mirip Tokyo Machine. Ya nanti mungkin suatu hari kalau bisa collab kan, langsung pakai meme Spider-Man nunjuk. Loh kamu? You? Tadi Slushy, Tokyo Machine, terus mungkin ada lagi nggak? Cukup sih karena ya aku tidak terlalu berharap banyak buat gitu. Iya. Kalau Vibe-chan sendiri pingin bayangin gak sih skenario itu Vibe-tron bisa collab sama siapa, atau mungkin ngikut event konser yang besar-besar gimana gitu? Pernah kebayang gak? Atau Anyone around the world. Asik, yes. Tapi itu jawabannya Sanjaya tadi. Kalau aku sih sama siapapun, karena kita mah terbuka sama siapapun. Widih, gile. Cuman tentunya yang enak diajak cangkruk. Diajak kopi darah dulu ya. Iya dong, karena kan tak kenyal maka tak sayang. Tak kan ya deh.
Oke, menuju ke 2 pertanyaan terakhir nih. Hopes and dreams dari teman-teman di sini, atau mungkin apa sih yang bisa kita expect dari Vibetronic untuk kedepannya? Terutama mungkin ada lagu-lagu spesial yang bakal dirilis, atau mungkin ada sepik-sepikan spoiler konser virtual lagi mungkin kedepannya. Boleh nggak nih Bapak Kucing dan para pendengar setia tahu? Hah? Kamu ditanyain kan? Oh iya, ini untuk, apa? Ya, lanjut. Ya, untuk lagu-lagu akan ada lagu baru di bulan penuh cinta. Right now, yes. Oke. Ya, right now benar. Dan akan dibawakan dan diproduseri oleh teman-teman berbakat kita yang ada di sini. Silakan kalian spoiler satu persatu. Widih. Nanti di bulan ini berarti tanggal 14 Februari rilis kah, atau ada tanggal tertentu gitu? Oh, rahasia. Rahasia. Iya dong. Kalau dari member lainnya sih kan, dari tadi kita spotlighting si Diolo sama si Sanjaya. Mungkin dari member lain juga ada nggak yang bakal dalam waktu dekat ini ngadain sesuatu something gitu? Vibe-chan buka absen ini habis ini. Langsung kayak batin apa ya? Si. Apa ya? Pertanyaan tadi apa? Kalau ngulangin lagi Vibe-chan cokot loh. Kalau dari tadi kan kita nge-spotlightin si Sanjaya sama si Diolo terus. Kalau member-member lainnya juga ada nggak sih yang bakal ngerilis album single ataupun bakal ada announcement khusus ke depannya gitu? Announcement khusus belum ada. Cuman bakal ada sesuatu yang baru nih di tahun ini dari Vibetronic dan juga teman-teman. Apa itu? Tunggu saja. Masih nanti proposal. Dung. Ya kurang lebih bisa kita tunggu ya. Tebak agama VTuber. Kenapa? No. Jail. Iya. Itu belak-belakan nulis proposal. Dasar. Tapi kalian tahu apa lagi yang lebih bahaya daripada itu? Ada spoiler spesial nih dari Diolo dan Sanjaya hanya di bulan penuh cinta ini, saudara-saudara. Mari kita dengarkan. Hah? Ya. Mari kita dengarkan spoiler spesial dari Diolo dan Sanjaya. Tarik sis, semongko. Are you? May I know how was your day? Can I ask what's good on your pathway? Having fun as if it's a holiday. Here I'll wait for your reply as I stay. I feel you are in play. I feel you are in disdain. That's why I decided to repay. You know I can't say. Around you, a place that I could fall into. Around you, I know I'll never feel so blue. Around you, and
Anytime together is a perfect view. Around you, I know my love is true. If I could live forever, for everything the world has to give, I don't want to, because I wanna be with you. Oh baby, please don't you worry, I will never ever ever gonna leave you, 'cause I know I'm always gonna be with you. Around you, everything is clear, I don't need no clue. Around you, we're meant to be together, like a pair of shoes. Around you, all the things we build, it will grow. Around you, I know my love is true. If I could live forever, for everything the world has to give, I don't want to, because I wanna be with you. Oh baby, please don't you worry, I will never ever ever gonna leave you, 'cause I know I'm always gonna be with you. If I could live forever, for everything the world has to give, I don't want to, because I wanna be with you. Oh baby, please don't you worry, I will never ever ever gonna leave you, 'cause I know I'm always gonna be with you. I don't want to, because I wanna be with you, 'cause I know I'm always gonna be with you. Ya, sedap pecah dan meledak, saudara. Akhirnya dibantu ada sound effects dari teman-teman geser di sini. Paci. Serasa ada konser mini selagi di acara Interlude with ini ya. Ya Allah. Sangat menyenangkan sekali. Seru sumpah tapi ya. Sayangnya kita akhirnya sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya Papa Kucing juga mau ucapin terima kasih kepada member perwakilan Vibetronic yang sudah bisa mampir di acara Interlude with Papa Kucing untuk hari ini ya. Ya. Terima kasih. Matur sembah nuwun, matur selangkong. Matur selangkong. Matur selangkong. Abu-abu akan adek ya mulai keluar. Selangkong gozaimasu. Ih. Nanti ada derma kakek. Derma dah yo. Kan bengkek jadi kan bengkek hiung. Tapi nih kalau misalnya para pendengar setia mau tahu lebih lanjut tentang para member Vibetronic yang belum sempat ke belum sempat ke showcase di acara podcast ini, atau pengen ngikutin update terbaru, mungkin nggak sabar lagu-lagunya si Sanjay Diolo, dan buat yang update spesial itu ya di pertengahan tahun, who knows di tahun ini, bisa follow atau nge-stalking di mana aja sih kakak? Bisa lihat di bawah ini. Di mana? Bisa lihat di bawah ini. Kan podcast. Kalau versi YouTube juga bakal dibuat, nanti bisa dicek di channel YouTube It's the Lazy Cat. Sabar. Ada di IG-nya itu
Sebentar, buka dulu. Nah, mulai nih. Ada Vibetronic.music. Music. Nah, benar. Vibetronic.music. Ada juga di Facebook. Vibetronic page-nya. Ada juga di Twitter. Apa ya Twitter? Vibetronic Music. @Vibetronic Music. Vibetronic Music. Iya. Dan ada juga di website. Itu vibetronic.id. Kayaknya nih ujungnya Vibechan ya harus dimagangin lagi nih, harus dihabis-habisin juga sama teman-teman nih. Malu Pak, banyak yang dikerjain Pak. Aduh. Oh gitu. Nah, kalau member-membernya sendiri, kebetulan yang ada Sanjay sama si Diolo nih, kita bisa nge-stalking kalian di mana nih? Oh, kalau aku jelas di mana-mana tulis Diolo pasti ada. Diolo, DYOLOW, Diolo gitu ya. Yes, muka saya cukup ikonik sepertinya. Ada logonya soalnya kan. Sombong. Loh, orang sombong matinya lama, Pak, jadi immortal. Oh iya bener juga. Ya udah kita sombong aja lah. Iya. Kalau Sanjaya nih, stalkingnya di mana aja? Kalau Sanjaya dari segala macam sosial media. Sanjaya Tunes. Kalau Sanjaya doang keluarnya penyetan atau bengkel motor. Berarti pengalaman ya orang-orangnya Sanjaya itu apa sih? Malah ketemunya warung gitu. Bengkel motor, toko bangunan, toko alat listrik, ditambah Tunes. Sanjaya Tunes atau Sanjaya Spasi Tunes gitu? Sanjaya Tunes. Sanjaya Tunes. Sanjaya Tunes. Yap. TUNES. Jadi bukan Tunes TUNS ya. Sanjaya Bener. Tunes. Oh, TUNES. Tunes. Kurang lebih sama ya teman-teman. Facebook, Twitter, Instagram, channel YouTube? Sama semua. Sama juga. Sama juga, kurang lebih sama ya. Oh, di SoundCloud juga ya? SoundCloud ada. Oh ya? SoundCloud, Twitter, Instagram, Facebook, segala macam. Kalau ngerilis lagu-lagu originalnya sama coveran atau mungkin remixnya, biasanya di mana ini teman-teman Vibetronic? Kalau lagu original kita selalu di streaming service ya, Spotify, Deezer, iTunes. Your online music platform. Benar. Tapi kalau remix atau collab kita selalu upload di channel YouTube-nya Vibetronic. Oke. Kalau aku biasanya kan juga bikin konten-konten itu ada di Facebook atau enggak di Instagram. Atau kalau mau bonus bisa follow TikTok. TikTok. Wah, aku juga main TikTok. Apakah Vibetronic punya TikTok? Ada dong. Apakah ada kontennya? Tidak ada. Untuk Diolo tadi di TikTok username sama ya? Diolo juga gitu ya? Diolo, semua di Diolo sih. Sanjaya? Sanjaya ada di TikTok. TikTokers juga ternyata ya. Belum ada. Oh masa? Belum ada. Sanjaya belum ada TikToknya. Sanjaya belum ada. Adanya konten TikTok bucin. Kalau musik belum ada. Belum ada. Insya Allah kedepannya mungkin ya. OTW. Ya. Nah berhubung karena ini kita bahasnya musik kan, biasanya kan kalau artis produser ada yang ngerilis lagu fisik gitu ya, bentuknya CD atau flash disk. Kebetulan jualan juga nggak sih teman-teman Vibetronic ini? Apa? Lagu, musik, CD atau apa? CD fisik belum ada update karena masih COVID, kita tidak mau mengambil risiko untuk print dan segala macam. Cuman untuk yang ready stock ada di Tokopedia-nya Vibetronic. Ada Tokopedia ternyata kalian ya. Wow. Toko hijau, astagfirullah, Tokopedia. Ya apa sebut aja sih, who cares. Ya. Di Tokopedia ini teman-teman Vibetronic juga jualan merchandise kah? Ya, kita terakhir jualan merchandise punya Diolo ya. Iya. Itu ada masker Diolo. Jadi kalau kalian pengen cosplay silahkan. Nah, itu. Cosplay jadi Diolo ya. Ada t-shirt, ada masker, ada begini. Ada album, ada masker, ada album kedua apa itu loh? Albumnya ada Under Trends sama Retune. Under Trends, Retune. Diolo juga ada. Iya, lagunya Diolo yang Twisted Love juga ada. Unite Remixes juga ada. Itu Unite ada. Unity. Siap lah. Unite Remixes. Jadi itu remixnya Unite. Alright, dan di tokopedia.com tinggal cari aja Vibetronic gitu ya. Vibetronic, ya benar, Vibetronic. Oke,
Bagi teman-teman yang udah ngefans banget sejak lama dengan Fivetronic, langsung bisa ngecek di Tokopedia aja kalau mau langsung khilaf ya. Khilaf lah saudara-saudara sebelum Anda dikhilafkan. And also, speaking about YouTube and other social medias, I want to give a quick shout out for our new subscribers. Welcome to the family Num-Nums. Kita ada Kai Butsu, hello, and Happy Hamster, hi. No more boba please. I'm done. Semenjak collab kemarin capek papa ya, jangan boba lagi. And then on Traktir we have Louis anak papa. Halo anakku. Terima kasih buat donasi 1 Whiskas unitnya dan pesannya, beli Whiskas pak, harusnya papa jajanin aku tapi papa menghilang begitu saja, aku sedih. Bok pikir aku avatar ah. Enggak gitu, padahal papa nimbrung di berbagai macam server Discord jadi kucing anteng loh. I'm always here. Oh iya, Fivetronic ada traktirnya juga nggak? Ada, harusnya ada. Bentar saya cari. Harusnya. Ya mungkin nanti kalau udah ketemu bisa di ini aja, Sosiabas aja. Sosiabas. Oke. Nanti kalau teman-teman pengen donasi ataupun showing support tambahan bisa langsung aja ke Sosiabas. Kalau nggak salah ada kan traktir? Ada traktir. Traktir ada Fivetronic.music. Sosiabas juga ada. Fivetronic apa ini? Strip music. Strip music. Betul. Oke, mantap Jay kalau gitu. Nanti kalau teman-teman tertarik pengen donasi traktir bisa langsung ke sana aja. Dan juga mengenai papa, as always if you like to get featured on next weekend feature podcast episode or any of my contents like that previous patrons, or you would like to show support for It's the Lazy Cat podcast show, you can donate away by buying Whiskas units at traktir.id/It's the Lazy Cat. One Whiskas unit harganya cuma Rp5.000 and you can buy them using GoPay, OVO, link aja Dana, and manual bank transfer. It's actually that easy, ladies and gentlemen. Yuk bismillah bantu papa kucing bisa reach goal pertama, waktunya upgrade part-part memory di laptop. Ahoy! And for overseas and international audiences, you can donate away at paypal.me/itsthelazycat and Kohi coming ASAP. Don't forget to check my other It's the Lazy Cat podcast show segments and episodes, which you can stream and hear only on Spotify, Anchor FM, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Radio Public, Google Podcast, and Apple Podcast. Dan juga semua episode podcast show termasuk yang satu ini, mulai tahun ini bakal diupload full di channel YouTube Papa Kucing. Interlude 05 sudah ada di sana dan Relax Corner 10 menyusul. And if you want to get fast and ya Allah, my brain udah mulai jam ngantuk ini, jam 9 ini papa recording. Kalau mau dapat info dan update tercepat, terbaru dan terhangat dari Papa Kucing, bisa langsung aja like and follow di Facebook fanpage, Instagram, Twitter, and channel YouTube It's Lazy Cat. Ribet? Jangan khawatir, sekarang papa sudah ada Linktree. Bisa langsung aja cek di linktr.ee/itslazycat. God, I'm stupid at this point. Di sana kalian bisa cek langsung semua link-link medsos papa dan segampang itu. Dan sekali lagi terakhir kalinya terima kasih buat anggota-anggota Fivetronic, bisa diculik ke acara podcast show-nya papa, terutama buat Five-chan yang bener-bener udah bisa diajak ngobrol enak, langsung datengin Sanjaya dan juga Diolo. I just want to say thank you. Semoga bisa semakin sukses ke depannya, semakin bisa berkarya lebih banyak, diparingi kesehatan, diparingi keselamatan juga. Diparingi rezeki biar bisa semakin banyak karya-karya khusus dari teman-teman. Any last special additional message atau shout out yang mau dikasih buat teman-teman dan para fansnya Fivetronic dan serta fansnya masing-masing sendiri ini? Yuk Diolo yuk. Nah ini nih Diolo. Apa tadi? Termagangkan. Mau nyebutin additional message atau shout out mungkin sebelum kita bener-bener nutupin acaranya? Oke. Hai. Shout out kepada semua Owo Gang yang sudah support sejauh ini, dan kepada orang-orang baru yang dengerin, terima kasih banyak. Semoga kita bisa kenalan ya. Mantap. Owo Gang? Ya, jadi aku ada nama fanbase. Widih, gilin fanbase. Ya namanya Owo Gang. OWO kan? OWO. Ya, nama saya Owo. Bukan Owo yang itu ya. Oh, Diolo. Wow. Kak Sanjaya, any last minute shout out? Terima kasih betul semua. Kayak nggak tahu terima kasih. Terima kasih buat semua yang udah dengerin saya Sanjaya dari 2011 sekarang. Dan juga para pendengar baru yang baru tahu satu ayat. Selamat datang di Sanjaya. Selamat datang di Sanjaya. Of course dong. Dan dari
Dan dari saudari Vibes-chan nih, ada special message dan shout out juga nggak? Bentar. Kok bentar? Tak suruh sekarang kok. Santai Pak. Sanjaya. Stop. Mantap. Ya, enak ya. Apa namanya? Tadi pertanyaannya apa? Shout out. Oh iya, shout out untuk Sobat Naga yang udah mendukung kami sampai sejauh ini dan nantikan kejutan-kejutan lagi di tahun 2021. Kejutan. Kejutan, terkejut dan terhanyut tuh. Enak. Iya, kejutan. Oh iya, Nah, ngomong tentang naga hitam nih, kalau nggak salah ada suatu Discord server yang namanya Padepokan Naga Hitam ya. Emang ada? Oh ada. Ada. Boleh ikut Ada nggak kalau Padepokan Naga Hitam. misalnya ada teman-teman yang pengen join biar lebih kenal sama teman-teman Vibetronic yang lainnya nih. Kalau mau join mana ya? Ya nanti dikirimin link ininya. Oh gini aja, nge-PM kita aja. Nanti kita akan ngasih invitation khusus buat kamu. Iya sih. Nanti kalian bisa langsung aja PM di Facebook fanpage, Twitter, Instagram ataupun Facebook, Twitter, Instagram, we had it all, email, you got it. Jangan lupa ada remix kontes. mau nggak silakan. oh iya shit, shout out remix konten. Iya. Fuyo. You didn't put enough MSG ya. MSG ya. Shout out sebentar aja. Jadi Vibetronic sedang mengadakan remix kontes lagu Diolo featuring Evelyn yang judulnya Sekali Lagi. Ku dengar suaramu sekali lagi itu. Info lebih lengkapnya bisa bisa dilihat di Twitter. Ada juga di fanpage-nya Vibetronic, ada juga di vibetronic.id. Gitu. Instagram juga ada. Deadline tanggal 18, cepetan. Tanggal 18, kuy cepetan, hadiahnya menarik, serius. Tidak menarik becak tapi benar-benar menarik. Iya, serius. Dejavu banget Papa closing ada guyuran kayak gitu itu. Kerasa kayak interlude episode berapa ya? Hade. Tanggal 18 deadline-nya. Jadi teman-teman yang pengen ikutan kontesnya bisa langsung aja. Berhubung ini bakal diupload di tanggal 5 Februari. Masih ada hari sekitar 2 mingguan lah buat ngerjain remisan. Jadi buat teman-teman yang pada ngikutin, best of luck dan semoga bisa menang hadiah khususnya tadi yang menarik becak itu ya. Yoi, karena akan dijuri oleh orang spesial buat Vibetronic. Mantap Jaya. And anyways, thank you for listening to this podcast episode. We will see you all in the next one, Nam-Nams. This has been Papa Kucing and Vibetronic. Sanjaya. Jadi kebalik. Oke. Kenapa semua mau jadi Sanjaya? Kok Sanjaya? Soalnya. Oh my head. Aduh, kebentuk. Iki astagfirullah. Ayo sih. Apa namanya? Nggak jadi pamit. Jadi pamit. Saya Vibe-chan mewakili Vibetronic. Hai. Sanjaya. Saya Sanjaya. Saya Diolo. Dan saya juga Sanjaya. Kita semua What the Sanjaya. fuck? Kita Sanjaya. Kita semua Sanjaya. Sanjaya. Thank you everyone for listening and also bye bye mata nenek, makasih semuanya. Mata nih, selangkong gozaimasu. Saatnya makan-makan. Yeay.